Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih banget nih atas waktunya. Dalam video kali ini, aku bakal maparin mengenai analisis Frio pada PT PLN, yaitu perusahaan kunci dalam penyedia listrik di Indonesia. Kita akan menilai nih, apakah PLN memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan 4 aspek utama, yaitu value, rarity, immutability, dan organization. Oke, kita sekilas berbicara mengenai PT PLN terlebih dahulu ya. PLN merupakan salah satu BUMN yang punya peran sangat penting di Indonesia, khususnya di sektor kelistrikan. Jadi bisa dibilang PLN ini adalah pihak utama yang mengurus hampir seluruh proses kelistrikan di negara kita, mulai dari pengadaan listrik, pembangkitan tenaga, penyaluran lewat jaringan transmisi, sampai akhirnya didistribusikan ke rumah-rumah, industri, maupun instansi pemerintahan. Nah, karena sifatnya strategis, PLN memegang peranan penting dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan nasional. Tanpa listrik yang stabil dan merata, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan publik tentu akan sangat terganggu. Maka bisa kita simpulkan bahwa PLN bukan hanya sekadar penyedia listrik, tetapi juga motor penggerak utama kehidupan modern di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, aku pengen jelasin dulu apa sih itu Frio Framework. Frio adalah sebuah alat analisis yang biasa digunakan dalam dunia manajemen strategis. Nah, tujuannya untuk menilai apakah suatu perusahaan punya keunggulan bersaing yang kuat atau tidak. Nah, dalam Frio Framework ini ada 4 aspek utama yang dinilai, yaitu pertama ada value atau nilai, apakah sumber daya perusahaan punya manfaat nyata bagi pelanggan. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan, apakah keunggulan tersebut langka dan tidak dimiliki pesaing. Yang ketiga ada immutability, artinya seberapa sulit sih keunggulan itu ditiru oleh kompetitor. Dan yang terakhir ada organization, apakah perusahaan sudah punya sistem atau struktur yang bisa mendukung pemanfaatan keunggulan tersebut dengan maksimal. Nah, kalau suatu perusahaan bisa memenuhi semua aspek ini, maka besar kemungkinan mereka punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan Frio Framework pada PT PLN, dimulai dari huruf pertama, yaitu V yang berarti value atau nilai. Di sini kita lihat, apakah sumber daya yang dimiliki PT PLN benar-benar memberikan nilai bagi masyarakat maupun negara? Jawabannya, tentu saja ya. PLN menyediakan listrik yang merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan modern. Hampir semua aktivitas, baik di rumah tangga, industri, transportasi, pendidikan, sampai layanan kesehatan, semuanya sangat bergantung kepada listrik. Nah, nilai apa saja yang diberikan PT PLN dalam bentuk nyatanya? Contohnya, pertama, akses listrik yang merata, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil yang dulunya belum terjangkau. Yang kedua, ada program Electrifying Agriculture and Marine, yaitu program listrik untuk membantu petani dan juga nelayan agar lebih produktif. Ketiga, PLN juga mulai mengembangkan listrik hijau berbasis energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Dan terakhir, PLN juga menyediakan PLN Mobile, yaitu aplikasi digital yang memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan, mulai dari cek tagihan, beli token, hingga pengaduan gangguan. So, dari sini kita bisa lihat bahwa sumber daya PLN tidak hanya bernilai, tetapi juga memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf kedua dari Frio, yaitu R, yang berarti rarity atau kelangkaan. Yang dinilai di sini adalah apakah keunggulan atau sumber daya yang dimiliki PLN tergolong langka atau tidak mudah ditemukan di perusahaan lain. Jawabannya adalah ya, sangat langka. PLN punya posisi sangat istimewa karena mereka satu-satunya perusahaan yang punya hak untuk mengelola transmisi dan distribusi listrik secara nasional. Artinya, tidak ada kompetitor lain yang bisa menjalankan peran yang sama secara langsung. Selain itu juga, PLN mengelola jaringan listrikan terbesar di Indonesia, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Mereka punya aset besar seperti pembangkit listrik, gardu induk, jaringan kabel transmisi, dan didukung oleh tenaga teknis yang berpengalaman.
Dan satu hal yang membuat posisi PLN semakin cukup kuat adalah adanya dukungan regulasi dari pemerintah yang membuat kompetitor sulit masuk atau bersaing di sektor ini secara langsung. Lanjut ke poin ketiga dalam Frio, yaitu I yang berarti imitability, atau seberapa sulit sih sumber daya perusahaan ini ditiru oleh pesaing? Kalau kita lihat dari sisi PLN, jawabannya adalah tentu sangat sulit ditiru. Kenapa? Karena banyak hal yang dimiliki PLN bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam waktu singkat ataupun dengan modal yang kecil. Misalnya, aset fisik seperti pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan distribusi, semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Belum lagi pengetahuan dan pengalaman yang sudah terkumpul selama puluhan tahun, termasuk sumber daya manusia yang ahli di bidang teknik listrikan. Ini tentu nggak mudah dong buat disambung oleh perusahaan baru. Selain itu, PLN juga punya jaringan distribusi yang luas dan kompleks, menyangkut wilayah yang bahkan sulit untuk diakses. Dan satu hal penting lainnya, dukungan kebijakan dan akses politik. Sebagai BUMN, PLN punya posisi khusus yang punya lebih leluasa dibanding perusahaan swasta. Bahkan meskipun pihak swasta bisa membangun pembangkit listrik sendiri, mereka tetap tuh nggak bisa menyentuh jaringan transmisi, karena yaitu adalah wewenang PLN. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keunggulan PLN ini memang sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing manapun. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir dalam analisis Frio, yaitu O atau organization. Di bagian ini kita menilai apakah PLN sudah memiliki struktur dan sistem organisasi yang mampu mendukung keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Secara umum, PLN punya struktur organisasi yang besar dan kompleks. Dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga sudah mulai melakukan berbagai langkah untuk memperkuat operasionalnya. Contohnya, PLN telah membentuk sejumlah anak usaha dan subholding seperti PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power yang berfokus di bidang pembangkitan listrik, serta PLN Icon Plus yang bergerak di bidang digital dan teknologi informasi. Selain itu, PLN juga sudah mulai mengadopsi transformasi digital seperti digitalisasi operasional pembangkit dan penggunaan smart meter untuk meningkatkan efisiensi layanan. Bahkan mereka juga membentuk tim inovasi dan riset khusus untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Tapi tentu saja masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah birokrasi internal yang kadang membuat pengambilan keputusan jadi lambat. Dibanding perusahaan swasta atau startup energi yang lebih fleksibel, PLN masih punya ruang untuk berkembang, terutama dalam hal inovasi dan kecepatan adaptasi. Selain itu, ketergantungan pada subsidi dan faktor-faktor politik juga sering menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi maksimal. Jadi, secara keseluruhan, bisa kita simpulkan bahwa PLN memiliki potensi organisasi yang besar, tapi perlu terus berbenah agar lebih agile, inovatif, dan juga responsif terhadap perubahan zaman. Oke, sebagai penutup dari analisis Frio pada PT PLN, kita lihat nih secara keseluruhan bagaimana posisi strategis perusahaan ini. Dari sisi value, PLN jelas memberikan nilai yang besar karena menyediakan layanan kelistrikan yang sangat penting bagi masyarakat dan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Lalu untuk priority, PLN punya keunikan yang sangat sulit ditandingi. Posisinya yang sangat eksklusif di industri kelistrikan Indonesia membuatnya hampir tak tergantikan. Lalu di aspek imitability, keunggulan yang dimiliki PT PLN sangat sulit ditiru oleh pesaing. Aset yang besar, jaringan yang luas, serta dukungan regulasi yang membuat barrier to entry-nya sangat tinggi. Namun, pada aspek organization, meskipun PLN sudah memiliki struktur yang besar dan berbagai anak usaha, masih ada nih tantangan internal yang perlu dibenahi. Seperti peningkatan efisiensi, percepatan pengambilan keputusan, dan juga transformasi budaya kerja agar bisa lebih adaptif. Jadi, kesimpulannya, PLN memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, namun tetap perlu terus melakukan perbaikan dari sisi organisasi agar dapat mempertahankan dan memaksimalkan potensi strategisnya di masa depan. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai analisis Frio dari PT PLN. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa PLN ini memiliki keunggulan strategis yang sangat kuat dari sisi nilai, kelangkaan, dan juga sulitnya ditiru.
Namun, agar keunggulan ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal, diperlukan perbaikan dan berkelanjutan dari sisi organisasi, khususnya dalam hal efisiensi, inovasi, dan juga fleksibilitas. Nah, semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kamu ya, dan bisa memberikan gambar yang lebih jelas tentang posisi strategis dari PT PLN dan juga pentingnya peran organisasi dalam mempertahankan keunggulan bersaing. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai nanti. Bye.